Intonation have a correlation with the stress before. Jadi ada hubungannya si intonation itu dengan stress. Kalau di stress kita cuma pelajarin, oh ini kata yang ditekan gitu ya. Nah, tapi kalau di intonasi itu biasanya ada hubungannya dengan makna dari si katanya. Kenapa sih yang ini yang ditekan? Maksudnya kenapa sih ini yang naik nadanya gitu. So just like when you are saying it's close. 1 sama 2 tuh kan sama nih. The meaning is, what is the meaning for this sentence? Tutup, gitu kan? Nah, tapi kalau kalimatnya, kalau nada bicara kalian rendah, terus agak naik dikit, terus turun lagi, it's closed. Dengan yang kedua, Miss bilang it's closed, itu bisa tahu nggak makna yang pertamanya Miss bilang it's closed itu apa? Kalau yang pertama ini maknanya apa? Pertanyaan. Ngomong biasa tutup. Iya. Kalau yang keduanya, Kalau cuma Miss bilang, pertanyaan. iya betul, it's closed. Berarti Miss tuh kasih tahu tutup. Tapi kalau Miss bilang it's closed, naik kan, it's closed, berarti itu adalah bertanya. So that's why we learn a lot about intonation. Even when the sentence are the same, kalimatnya sama, tapi kalau intonasinya berbeda, maknanya menjadi berbeda. Nah, in English, in English education, we will learn about this. Jadi, kenapa sih juga kita pelajarin gitu ya? Kenapa sih Miss juga harus mempelajari intonasi dan lain-lainnya? Karena kita mengajarkan bahasa. And because language is spoken, so we have also to learn about the intonation. Mungkin kalian bisa bedain juga deh. If I speak in bahasa versus when I start to speak in English, I have a very different intonation when I start to speak English Indonesia. Ya kan, misalnya kalau misalnya ngomong dalam bahasa Indonesia dengan ngomong dalam bahasa Inggris, itu intonasi dan bahkan nadanya itu berbeda. Kenapa? Karena Miss sadar dan terbiasa, tadi kita balik ke stress tadi. Because some of the words in English should be stress. Beberapa kalimat dalam bahasa Inggris harus ditekan. Nah, lihat. Itu aja Miss bilang tuh ya. Some of the word in English should be stressed. Dengan ketika Miss translate ke dalam bahasa Indonesia lagi, ya karena dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang harus ditekan. Lihat, nada Miss di bahasa Indonesia, intonasinya dengan di dalam bahasa Inggris berbeda kan? So that's why, kalau nggak salah minggu kemarin ya, I'm telling you, kenapa sih Cinta Laura itu ketika dia ngomong bahasa Indonesia kok jadi kayak lebay ya gitu. Karena bukannya dia mau lebay, karena dia sudah terbiasa dengan stress and intonation in English. Karena apa sih dia bilang kayak back check-nya itu check-nya dia tekan banget gitu ya, karena dia terbiasa harus menstreskan salah satu syllable dari satu kata. Makanya orang-orang, bahasa lucunya orang-orang yang native speaker ketika dia belajar bahasa Indonesia, kata-kata dalam bahasa Indonesia pasti ada yang suka dia tekan. Dan justru akhirnya lucu kan. Nah, just like what I've told to you, kalau si Cinta Laura itu makanya dia bilang becek, nggak ada ojek gitu. Jack-nya aja dia tekan. But it will be so much different orang Indonesia belajar bahasa Inggris. Nadanya bahasa Indonesianya pelok lah ke bahasa Inggris. Just like when you start to say, yes, miss, yes. Yes. Padahal iya itu kan sudah yes. Ya kan, tapi karena kebiasaan, jadi yes, miss, yes. Nadanya aja gitu, yes. Right? So that's what we have to also learn. Besides, we have to pronounce the word correctly. Jadi meskipun katanya nanti sudah benar ya, fonetik simbolnya sudah benar, tapi kalau kita tidak tahu stressnya yang mana dan juga tidak tahu bagaimana intonationnya yang tepat, kita akan kedengaran bahasa Inggris itu jadi aneh sebenarnya. That's why it is very different, even though it is not wrong ya, meskipun tidak salah. Kita mau ngomong bahasa Inggris sekalipun nada kita, accent kita akan tetap accentnya orang Indonesia gitu, nggak bakalan semirip-miripnya pun nggak akan semirip accentnya orang bule gitu, native speaker, or kecuali ya, atau di sini kalau sudah nonton yang video stress yang kedua, Miss juga kasih tips tuh. Di sini ada catatan katanya. No, not stress 2 tapi stress 1. Nah, yang Miss ceritain si siapa? Si Vicky gitu ya. Kenapa sih kalau Vicky itu
logatnya, accentnya bagus banget, Miss. Padahal dia nggak kursus gitu kan. Nah ini catatan yang terakhir ini, yang by far the best way to improve your pronunciation is through constant contact with native speakers of English, either through conversation, by watching films and news channels, or listening to the radio. Jadi memang orang bisa bahasa Inggrisnya kok logatnya bagus banget ya, Miss, kok accentnya bagus sekali ya, karena itu tadi. Karena mereka belajarnya langsung dari native speakers yang punya dengar stress. Oh, di sini kalimat yang harus dikasih stressnya. Oh, intonasinya naik turunnya seperti ini. Karena meskipun sebenarnya kita belajar by theory, tapi tetap nanti akan bingung. Kecuali langsung belajar dari sumbernya, gitu ya. Tapi meskipun begitu, memang ada beberapa catatan supaya kita lebih paham. Just like in intonation, ya, in intonation we have two kinds of final intonation. Jadi biasanya di ujung nih. Ya, jadi ada dua di sini catatannya. Final intonation itu ada yang final falling, ya, di ujungnya itu turun nada kita, atau yang final rising intonation, atau dia naik ujungnya. Jadi kalau yang dia turun, katanya biasanya final falling information itu intonation falls from the highlight, ya, from the highlighted word. Jadi yang di highlight, yang dia tekan tuh ya, misalnya nih weather yang dia tekan. Setelah dia nekan weather, dia akan balik lagi lurus nadanya. Nah, final falling intonation ini is common with statement. Kalau cuma bilang mau statement atau information, question, speaker use this pattern to show certainty about their saying. Jadi kalau kalimat ini biasanya what's the weather going to be? It's going rain. Jadi ujungnya dia turun lagi. Beda dengan kalau ada yang ujungnya juga naik nih. Biasanya katanya yang kalau ujungnya naik, final rising intonation itu intonation stays high or continues to rise after the highlight word. Final rising ini katanya because terjadinya seringnya di yes no question. Yes no question itu adalah pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Nih misalnya, is it raining yet? Yes, no. Nah, jadi kalau nanyanya cuma jawabannya bisa dijawab dengan yes sama no itu biasanya naik. Tapi sekali lagi kata Miss, your intonation is actually based on what you want to say. Rata-rata intonation ini cuma catatan saja ya. Kadang-kadang naik atau turun itu gara-gara apa. Tapi tetap intonation itu dia baliknya tergantung sama tujuan kita mau ngomong itu seperti apa. Now actually I want to show you film, ya, coba nih ya, kita Miss mau putar film, coba didengar dulu, meskipun belum baca nonton video Miss yang stress, coba perhatikan. Jadi nanti ada satu kalimat nih ya, jadi kalimat dari si film ini, kira-kira kalian bisa tebak tuh, kata mana yang paling dia tekan, dan kita coba ikutin intonasi di dalam film ini. Coba Miss putar dulu scene-nya. Nanti Miss stop, nanti kita baru fokus di satu persatu scene-nya ya. Oke, sebentar. Suaranya muncul? Muncul, Miss. Oke. Suaranya aja. Sorry, suaranya aja ya, filmnya belum ada. Oh, oke. Miss masih belum ganti sharingnya ya, sebentar. Oh, oke. Nah, sekarang? Bisa, Miss. Ya, oke. So let me play. Oh ya, sebentar. Sorry. Yeah, sorry. So, anyone have watched Cloudy with Chance of Meatball? Itu judulnya Cloudy with Chance of Meatball. Ada yang pernah nonton?